sekarang dia mau belajar. Saya Lucia Galuh, saya lahir di Magelang 26 Desember tahun 98. Untuk aktivitas dan pekerjaan saat ini saya jadi freelancer singer. Terus juga pekerjaan saya yang lain jadi salah satu instruktur vokal di salah satu tempat les musik di Magelang, namanya Talenta Voice. Untuk alasan suka seni sendiri, jadi dulu awalnya kan pelajaran sekolah kan susah-susah ya, maksudnya kayak matematika, ngitung gitu pusing, terus bahasa Inggris, sejarah apalagi kayak gitu-gitu. Terus akhirnya mikir apa yang kira-kira tuh nggak pakai ngitung-ngitung gitu. Terus akhirnya beralihlah ke musik, kayak wah musik seneng ya, nyanyi, terus ngedengerin lagu dan lain sebagainya gitu. Terus akhirnya dari situlah mulai tertarik ke musik, mulai interest, mulai belajar dengerin musik-musik kayak gitu. Kalau untuk mulainya dari kapan, waktu itu kelas 5 SD itu sempat dapat tugas di gereja, kan biasa ya dapat tugas mingguan gitu di gereja. Terus pas nyoba ternyata dari situ orang-orang kayak kok suaranya bagus gitu, dibilang orang-orang gitu. Terus akhirnya dari situ mulai, keluarga juga kebetulan puji Tuhan mendukung di situ, jadi disupport untuk les musik dan lain-lain gitu sih. Dari situ kelas 5. Sudah. Yeay. Nama saya Mela Indri Yudhawani. Saya lahir di Tegal pada tanggal 1 Januari 2001. Sekarang saya adalah mahasiswa aktif semester 4 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya menggeluti seni itu dari saya kecil karena saya mengikuti bapak saya, karena beliau juga termasuk seorang pengrajin, termasuk seorang yang suka berkarya. Jadi sebagai anaknya saya suka mengikuti apa yang dia lakukan. Saya juga punya beberapa freelance, seperti freelance drawing, sketsa wajah, kemudian juga ada beberapa kerajinan seperti membuat menak-menik, juga membuat tote bag gitu. Tak lelo 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 ledo jab menengo ojo pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis. Kita maksudnya saya sebagai salah satu pekerja musisi, sebagai musisi yang nyanyi, sebagai cewek nyanyi gitu, orang tuh menaruh harapan yang besar gitu loh di perempuan. Perempuan tuh harus cantik, sesuai standarnya Indonesia banget kan, maksudnya cantik, putih, mulus, tinggi, langsing ya gitu lah. Sedangkan sebagai musisi tuh kadang kita yang perempuan yang kerja di bidang seni ini tuh kadang nggak dilihat karyanya dulu gitu loh. Orang lihatnya ke cantik nggak gitu, putih nggak gitu, masalah suaranya fals ya oke lah, bisa lah nanti diatur, ibaratnya kata gitu ya kasarnya. Nggak semua kayak gitu, cuman ya secara garis besar sih banyak kan orang kayak gitu menilainya. Terus ada juga lagi kejadian, jadi modelnya waktu mau disawer tuh pas uangnya mau diambil kayak ditarik lagi ke atas gitu loh, jadi mau gini terus diambil ke atas gitu. Sebenarnya kalau misalnya nggak mau jujur ya jengkel ya, kayak maksudnya ya udah sih kalau mau kasih aja gitu. Tapi waktu di situ ya kita kan nggak bisa marah juga, karena ibaratnya di sini kan dalam tanda kutip kita dibayar untuk jadi penghibur orang-orang gitu kan. Jadi ibaratnya misalnya dia punya uang 20.000 atau 30.000 tapi dalam uang 2.000-an, jadi bener-bener ngasihnya dikit gitu, terus nanti kita nyanyi lagi, terus nanti dikasih dikit lagi gitu, dikit lagi kayak gitu. Itu juga sebenarnya kurang, kayak udah sih tinggal kasih break gitu banyak ya nggak sih gitu. Cuman ya itu tuh agak nyebelin. Terus apalagi ya, sebenarnya kalau misalnya kayak gitu paling enak kalau misalnya orangnya ngasihnya kayak ini mbak, terus dikasihin di, kan kita biasanya ada stand part gitu kan, dikasih di stand part gitu-gitu. Atau ya sebenarnya nggak semuanya tidak menyenangkan ya, cuman itu ada beberapa yang ke highlight karena
cukup menggugah emosi dan kesabaran gitu. Itu sih Bang. Itu yang ku coba. Nah, sebagai perempuan, saya merasa sangat terampil, juga merasa produktif. Karena perempuan itu juga bisa melakukan sesuatu hal yang menarik dan menghasilkan. Perempuan itu memiliki arti puan, atau ia sebagai tombak, sebagai penopang. Jadi perempuan itu bukan hanya sekedar melahirkan, hanya memasak di dapur. Seperti saya melukis, saya juga tahu bagaimana saya mengolah kanvas saya, mengolah goresan-goresan saya pada kanvas saya gitu. Jadi untuk seorang perupa perempuan itu seharusnya mampu menunjukkan lebih, karena dia spesial. Sebagai seorang mahasiswa seni lukis, itu saya memiliki ciri atau style dalam melukis, yaitu saya suka memvisualisasikan perempuan ke dalam lukisan saya. Karya saya ini merujuk pada sebuah kritikan juga untuk para perempuan gitu, agar mereka itu mampu bergerak, mampu membuktikan bahwasannya perempuan itu tidak terbatasi itu. Jadi perempuan itu harus growing up, harus memiliki perasaan yang lugas, yang bebas gitu. Untuk harapannya sendiri sebagai salah satu pekerja seni perempuan ya, mungkin saya berharap bahwa perempuan-perempuan di luar sana yang bergelut di bidang yang sama nih sama saya, ayo kita sama-sama lebih berani untuk berlomba-lomba, ibaratnya dalam tanda kutip, untuk show skill kita. Maksudnya jangan minder cuman gara-gara mungkin fisik kita dinilai kita sendiri kurang dari orang lain. Kayak ibaratnya gini, ayo kita sama-sama bikin mindset bahwa yang terpenting itu skill kita gitu. Ibaratnya yang kita jual itu kemampuan yang kita punya, kayak gitu. Sebagai mahasiswa seni, harapan saya untuk para seniman perempuan, semoga tetap selalu aktif, selalu berkarya, selalu menjadi wanita gitu, wani dan tangguh. Terus juga mungkin kalau harapan lain buat orang-orang ya, maksudnya harapan lain buat audiens di luar sana, mungkin lebih ke ayo kita sama-sama menilai orang lain itu dari karyanya mereka, bukan hanya dari fisik atau penampakan mereka aja gitu loh. Karena kita nggak tahu seberapa keras orang ini berjuang untuk upgrade skill mereka sampai di titik mereka sekarang, kayak gitu mungkin. Dan mampu berani bereksplorasi dan memiliki batasan dan kebebasannya masing-masing.